أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Surau Darul Jannah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, sehingga pada subuh ini kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya, serta menghadiri majlis ilmu, mentadabburi Al-Quran. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan benar hingga hari kiamat. Amin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir surah Al-Baqarah ayat 55 sampai 57. Insyaallah ta'ala pada pagi ini kita lanjutkan dengan ayat ke-58 sampai 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض
min baqaliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basariha. Qala tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wadribat 'alayhim adh-dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighayri al-haqq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 58 dan 59 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, dan makanlah nikmat apa saja yang ada di sana sesuka hati kalian, dan masukilah gerbangnya sambil bersujud. Kemudian ucapkanlah hittah, maka kami akan mengampuni seluruh kesalahan-kesalahan kalian, dan sungguh kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya orang-orang Bani Israel mereka enggan berjihad fi sabilillah, mereka enggan memasuki Baitul Maqdis, padahal Allah telah merintahkan mereka melalui lisan Nabi Musa alaihi salam untuk kembali ke negeri mereka, ke Baitul Maqdis, berperang jalan Allah melawan orang-orang kafir yang berada di Baitul Maqdis. Namun mereka enggan. Akhirnya mereka dihukum selama 40 tahun tersesat di muka bumi. Di masa 40 tahun mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, wafatlah Nabi Musa alaihi salam. Begitupun wafat Nabi Harun alaihi salam. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, maka sehari berikutnya Allah mengangkat di antara orang-orang Bani Israel itu Nabi pengganti. Adapun pengganti dari Nabi Musa adalah Yusha' bin Nun. Adapun pengganti dari Nabi Harun adalah Kalib bin Yufina. Ya, dua orang ini awalnya adalah murid dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika wafatnya Nabi Harun dan Nabi Musa, maka dua orang murid tersebut menggantikan posisi dari Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai Nabi dan Rasul untuk orang-orang Bani Israel. Inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat kenabian dan kerasulan kepada Bani Israel. Kullama halaka nabiyyun jaa nabiyyun. Setiap wafat seorang nabi, hari berikutnya langsung Allah berikan pengganti nabi untuk mereka. Dan ketika 40 tahun telah berlalu dari masa hukuman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kembali perintahkan Bani Israel untuk kedua kalinya masuk ke negeri Palestina, kembali ke Baitul Maqdis, mengalahkan orang-orang kafir yang menguasai Baitul Maqdis. Dan alhamdulillah orang-orang Bani Israel pada waktu itu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka kembali ke Baitul Maqdis, berperang jalan Allah dan berhasil mengalahkan orang-orang kafir yang menguasai Baitul Maqdis. Ketika mereka telah selesai berperang, maka Allah firmankan ayat ini, ayat 58. Wa idh qulna dkhulu hadhihi al-qaryah. Ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, yaitu ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Fakulu minha haitsu syi'tum raghadan. Karena kalian telah berhasil memenangkan pertempuran, sebagai hadiahnya masuklah ke negeri ini, makanlah apa saja yang ada di dalamnya sepuas-puasnya. Wadkhulul baba sujjadan
wa qulu hittah. Masuklah ke negeri ini, makanlah apa saja, namun dengan dua syarat. Syarat yang pertama, masuklah melalui gerbang Baitul Maqdis ini dalam kondisi sujada, yaitu bersujud, sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu hittah. Syarat yang kedua, ucapkanlah hittah. Hittah itu artinya astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Syarat yang sangat mudah sekali. Masuklah ke Palestina dengan bersujud syukur, kemudian ucapkan hittah, yaitu astagfirullah. Naghfir lakum khatayakum. Kalau dua ini kalian kerjakan, pasti akan kami ampuni seluruh dosa-dosa kalian sebelumnya. Wasanazidul muhsinin. Tidak hanya dosa kalian yang kami ampuni, kami akan tambahkan karunia-karunia, rezeki, nikmat, terutama kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan dua syarat yang mudah tadi, apa yang terjadi? Allah jelaskan pada ayat yang berikutnya, ayat 59. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Kemudian orang-orang yang zalim mengganti perintah Allah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Artinya mereka mengganti syarat yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang pertama syaratnya, mereka masuk ke Baitul Maqdis dalam kondisi sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ganti. Mereka masuk Baitul Maqdis bukan dalam kondisi bersujud. Mereka masuk Baitul Maqdis dengan mendahulukan ekor mereka, pantat mereka. Kan tinggal mudah, tinggal sujud syukur kepada Allah. Tapi mereka lakukan, mereka masuk dalam kondisi rukuk kemudian mundur ke belakang, sehingga ekor mereka yang dulu masuk ke Baitul Maqdis. Itu yang mereka ganti pertama. Yang kedua, mereka mengganti kalimat hittah. Hittah artinya astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Mereka ganti dengan hintah. Hintah artinya biji gandum. Ya, padahal kan sangat mudah, tinggal sujud syukur ucapkan hittah. Mereka ganti, mereka masuk Baitul Maqdis dengan ekor mereka, mereka ucapkan hintah, hintah, hintah. Artinya biji gandum. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum. Tidak semua Bani Israel, tapi orang-orang zalim di antara mereka yang tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ganti dua perintah tersebut dengan dua perbuatan sesuai dengan kelakuan mereka. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut hukuman dari langit. Hukuman berupa malapetaka, penyakit, wabah. Mereka semua yang mengganti dua perintah Allah itu terkena wabah penyakit selama 3 hari, kemudian mereka semua mati. Adapun orang-orang yang tidak mengganti perintah Allah, tetap melakukan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, mereka semua selamat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bima kanu yafsukun. Hukuman tersebut Allah turunkan karena mereka telah fasik, telah ingkar, membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat ke-60 Allah berfirman, "Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar." Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Ini kembali ke kisah yang sebelumnya, ketika Bani Israel menjalani hukuman 40 tahun, diasingkan di muka bumi. Mereka kehausan, mereka kehabisan air. Mereka minta air kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhir Nabi Musa istisqa, minta hujan, minta air kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya Bani Israel. Faqul nadrib
bi'asakal hajar. Setelah Nabi Musa berdoa, Allah berfirman, idrib bi'asakal hajar. Pukulkanlah dengan tongkatmu kepada batu. Ini juga di antara mukjizat Nabi Musa. Tongkatnya dipukulkan ke batu, kemudian muncullah mata air dari batu tersebut. Fanfajarat min huthnata asyrata aina. Ketika tongkat tersebut dipukulkan, batu tersebut mengeluarkan mata air, yang mana mata airnya sejumlah 12 mata air. 12 selalu identik dengan Bani Israel, karena Bani Israel jumlah mereka 12 kabilah atau 12 suku. Sesuai dengan jumlah kabilah mereka, memancarlah mata air dari batu yang dipukul oleh Nabi Musa alaihissalam. Qad alima kullu unasin mashrabahu. Setiap pancaran air itu sudah tertulis, ini untuk kabilah fulan, ini untuk kabilah fulan, ini untuk kabilah fulan. Seseorang itu minum sesuai dengan kabilah mana dia. Kalau dia kabilah A, di sini tempatnya, kabilah B di sini tempatnya, sampai 12 kabilah. Qad alima kullu unasin mashrabahu. Setiap orang di antara Bani Israel mengetahui dari mata air mana yang mereka harus meminumnya sesuai dengan nama kabilah mereka. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Makanlah dan minumlah rezeki dari Allah. Telah terjelaskan pada ayat sebelumnya, mereka diperintahkan untuk menghabiskan jatah makan dan minum mereka dalam satu hari. Tidak boleh mereka menyimpannya. Kulu washrabu min rizqillah. Makan minumlah jatah rezeki kalian dari Allah. Artinya setiap harinya akan turun makanan minuman yang baru. Jangan kalian simpan. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ingatlah dengan nikmat ini kalian harus meninggalkan perbuatan zalim, perbuatan kafir, ingkar kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Mereka langgar lagi. Allah perintahkan habiskan jatah makan minum kalian setiap harinya. Jangan disimpan. Yang mereka kerjakan, mereka simpan. Mereka simpan makan dan minum tersebut. Akhirnya makanan dan minum tersebut menjadi membusuk, menjadi basi. Kata Nabi SAW, tidaklah makanan kalian, minuman kalian menjadi basi kecuali gara-gara orang Bani Israel. Dulu mereka diperintahkan untuk makan dan minum, habiskan, mereka simpan. Akhirnya semenjak itu makanan minuman kalian menjadi basi dan membusuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dengan nikmat itu sadarlah, meskipun kalian dihukum, Allah tetap berikan karunia dan rezeki kepada kalian. Mudah-mudahan kalian sadar, menghentikan perbuatan jahat kalian dan kezaliman kalian di muka bumi. Namun yang terjadi, diberikan nikmat, mereka kembali ingkar, kembali kufur, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Nabi Musa alaihissalam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi di ayat 61 mereka mengatakan lan nasbira ala ta'amin wahidin. Wahai Musa, kami sudah bosan. Masa makannya itu saja? Masa makanannya hanya al-manna, as-salwa, mata air yang 12? Minta pada Allah makanan yang lain. Mereka lupa diri, mereka sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman itu turun murni belas kasihan Allah kepada mereka. Dan mereka mengatakan lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Wahai Musa, masa itu saja makanannya? Masa itu saja minumannya? Kami sudah tidak sabar lagi dengan jenis makanan seperti ini. Padahal makanan dan minuman ini adalah makanan ahli surga. Al-manna, as-salwa, air yang sangat segar, itu semua dari surga, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap mereka mengatakan lan nasbiru ala ta'amin wahid. Kami sudah bosan, tidak bisa bersabar lagi dengan jenis makanan yang itu saja. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha
wa 'adasiha wa basariha. Oleh sebab itu wahai Musa, berdoalah kepada Tuhanmu, bukan kepada Allah, pada Tuhanmu. Memang Tuhan mereka beda? Enggak. Rabbaka, mohon kepada Tuhan. Mereka tetap ingkar pada Allah, tidak mau mereka menyebut nama Allah. Fad'u lana rabbaka, minta pada Tuhanmu wahai Musa, bukan minta pada Allah, minta pada Tuhanmu wahai Musa. Yukhrij lana, agar Allah mengeluarkan dari muka bumi ini min baqaliha, sayur mayur, wa qithaiha, mentimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, dan bawang merah. Mereka sudah diberikan makanan surga oleh Allah, masih minta makanan yang rendahan, minta makanan bumi yang tidak ada harga di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa sangat heran dan curiga, kenapa tiba-tiba orang-orang Bani Israel minta makanan selain makanan surga. Atastabdiluna allati huwa adana billadhi huwa khair. Wahai Bani Israel, apakah kalian aneh sekali perbuatan kalian, minta ganti makanan yang lebih buruk, padahal makanan kalian makanan yang terbaik. Ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Kalau kalian tetap kekeh ingin makanan sayur mayur, bawang putih, mentimun, kacang adas, bawang merah, tidak di sini tempatnya. Berpencarlah di perkotaan yang lainnya. Niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Tapi konsekuensinya, kalau kalian makan itu, kalian akan dapat lagi makanan surga. Carilah, keluarlah dari rombongan ini, carilah, berpencarlah kemanapun kalian tuju, pasti kalian bisa menemukannya. Konsekuensinya makanan surga ini akan berhenti. Dan Allah turunkan lagi, ihbitu Misra fa inna lakum ma sa'altum. Berpencarlah di muka bumi, masuklah ke perkotaan, pasti kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan tersebut dari makanan-makanan di bumi. Ternyata itu tujuan mereka. Tujuan mereka bukanlah makanan bumi itu. Mereka ingin keluar dari rumah Allah. Mereka ingin memisahkan dari rombongan Nabi Musa alaihissalam. Tujuan mereka agar mereka terpencar, tidak menjalani hukuman Allah. Mereka tidak mau lagi menerima perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sebagian besar dari Bani Israel memisahkan diri dari Nabi Musa alaihissalam, berpencar ke berbagai macam penjuru bumi. Apa yang terjadi? Wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Orang-orang yang berpencar melarikan diri dari Musa alaihimul dhillah, mereka tertimpa dengan kehinaan. Wal maskanah, mereka dimiskinkan oleh Allah. Wa ba'u bi ghadabin min Allah, dan mereka dimurkai oleh Allah. Kemanapun mereka pergi, orang tak mau menerima mereka. Orang menghinakan mereka, menghina mereka, mencela mereka. Mereka diberikan kemiskinan, disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih parah lagi, mereka dimurkai, dikutuk, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian mereka dikutuk menjadi kera dan babi, karena mereka sudah melanggar hukuman Allah. Sudah diberikan nikmat makanan surga, bersabar dari hukuman selama 40 tahun, itu akibat perbuatan mereka juga. Tapi mereka masih mencari celah juga, gimana caranya mereka tidak dihukum oleh Allah. Minta berbagai macam alasan, makanannya tidak enak, minumannya tidak lezat, minta makanan yang lain. Ternyata mereka tujuannya ingin lari dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya mereka semakin dihukum oleh Allah. Wa duribat alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Baiklah, mereka dapat makanan yang mereka inginkan, tapi mereka dihinakan, dimiskinkan, dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hanya selamat hanya yang tetap bertahan dengan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, kata Allah. Bukan hanya di zaman Musa saja, tapi di setiap zaman orang-orang Bani Israil itu adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq.
dan mereka suka membunuh para nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul yang diutus pada mereka dustakan atau mereka membunuhnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Kanat Banu Israil taqtulu thalathata mi'ati nabiyyin fi yawmin." Dulu Bani Israel itu pernah membunuh 300 orang nabi dalam satu hari. Ya, berapa banyak nabi yang diutus pada mereka, semuanya mereka bunuh. Tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, perintah dari nabi dan rasul, maka mereka tidak segan-segan untuk membunuhnya. Nabi Zakaria mereka bunuh, Nabi Yahya mereka bunuh, Nabi Isa pun hampir dibunuh oleh Bani Israel kalau Allah tidak menetapkan Nabi Isa untuk naik ke langit yang ketujuh. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Demikianlah kondisi Bani Israel di setiap zamannya. Mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi dan rasul. Nabi rasul saja mereka bunuh, apalagi selain nabi dan rasul. Maka tidak heran kita orang-orang Bani Israel mereka menjajah, mereka membunuh, membakar dan lain sebagainya. Orang mulia di antara mereka saja mereka bunuh, apalagi orang-orang yang bukan nabi dan rasul, mereka pasti akan membunuhnya. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Setiap hukuman yang turun pada mereka murni atas maksiat, kekufuran dan perbuatan mereka yang telah melampaui batas. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bissawab. Dalam kajian tafsir kita pada pagi ini, surah Al-Baqarah ayat 28 sampai ayat 61. Kisah dari Bani Israel, mereka mengubah perintah Allah Subhanahu wa taala ketika masuk Baitul Maqdis, dan mereka orang-orang yang memisahkan diri dari Nabi Musa alaihissalam, akhirnya mereka semakin dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman-hukuman yang lebih berat. Silakan kalau ada Ibu yang bertanya. Silakan. Waalaikumsalam. Makanan surga tadi Pak. Ya. Apa sekarang masih ada makanan surga itu? Baik. Makanan surga itu hanya khusus di zaman itu saja. Ya, karena mereka diberikan takrim, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah dalam ayat ke-47. Dan sungguh kami telah memuliakan kalian di seluruh alam semesta. Di antara bentuk kemuliaannya, mereka juga mendapatkan makanan dan minuman yang mulia dan khusus untuk mereka saja di zaman itu. Tidak ada lagi makanan al-manna, as-salwa, tidak ada lagi sekarang. Khusus di zaman mereka, di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Allah a'lam bissawab. Silakan. Baik. Satu, yang kedua, kenapa di sana selalu terjadi peperangan atau rebutan sekarang ini? Ya. Baik, ya, negara Palestina sekarang itu sudah lebih besar wilayah administrasinya dibandingkan Baitul Maqdis. Dulu Palestina itu mencakup hanya Baitul Maqdis, yaitu wilayah Masjidil Aqsa dan sekitarannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Aqsa dan wilayah di sekitarnya yang kami berkahi. Itulah Palestina yang sesungguhnya disebut dengan Baitul Maqdis. Namun sekarang Baitul Palestina sudah diluaskan. Ada yang tanah haramnya yaitu Baitul Maqdis dan sekitarnya, dan juga tanah halalnya mencakup Gaza, ya, Arafah, ya, West Bank dan lain sebagainya. Itu sudah wilayah administrasi yang lain, diluaskan. Tapi yang sebenarnya Palestina adalah Al-Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Masjid Aqsa dan wilayah sekitarnya yang kami berkahi. Itu sebenarnya Baitul Maqdis. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel untuk masuk ke dalamnya. Ya, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke negeri ini, yaitu negeri Palestina, Baitul Maqdis, wilayah Masjid Aqsa dan sekitarnya yang diberkahi oleh
zaman sekarang mereka mencaplok seluruhnya, baik yang Palestina yang asli maupun Palestina secara kedaulatan negara Palestina. Dan tamu-tamu bukan cuma yang Baitul Maqdisnya, tapi juga wilayah yang lebih luas, bahkan lebih luas lagi sesuai dengan bendera Israel itu yang telah kita jelaskan, akan mencakup seluruh wilayah antara Sungai Nil dengan Sungai Efrat, bukan cuma sekedar Palestina, tapi wilayah yang jauh lebih luas. Ya. Yang kedua terkait itu memang sunnatullah, ya, merupakan sunnatullah. Kata Allah, sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu merupakan sunnatullah yang sudah berlalu semenjak dulunya, dan Allah tidak akan mengganti sunnatullah tersebut. Di antara sunnatullah di muka bumi, wilayah Syam, bukan cuma Palestina, wilayah Syam. Syam itu mencakup Yordania, mencakup Suriah, mencakup Lebanon, mencakup Palestina, ya, itu disebut dengan wilayah Syam. Itu pasti akan diperebutkan, akan silih berganti, kafir yang menguasai, kemudian muslim, kemudian kafir lagi, kemudian muslim, kemudian kafir. Karena Syam itu wilayah yang sangat strategis, termasuk wilayah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik fi Syamina, kata Nabi. Wahai Allah, berkahilah wilayah Syam. Itu langsung doa dari Rasulullah SAW. Karena tempatnya strategis, subur, diberkahi oleh Allah. Orang-orang kafir pun berniat untuk menguasai wilayah Syam tersebut. Itu merupakan sunnatullah yang tidak akan pernah berubah. Di zaman ini kafir, zaman berikutnya muslim, zaman berikutnya kafir, zaman berikutnya muslim, sampai nanti di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi, itu terakhir kalinya direbut kembali oleh kaum muslimin, dilanjutkan oleh Nabi Isa alaihissalam selama 40 tahun. Ya, itulah terakhir pertempuran antara orang kafir dengan orang muslim. Wilayah Syam akan terus diperebutkan sampai zaman Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal dan para pengikutnya. Ya, Allah a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baitul Maqdis itu apakah benar-benar dalam bentuk bangunan atau dalam bentuk Masjid kota, ya, atau hanya merupakan bangunan yang dibangun gitu? baik. Bani Israel itu tinggal di mana itu? Ya, baik ya. Dulu Baitul Maqdis itu belum berupa bangunan. Yang menyempurnakan Baitul Maqdis menjadi Masjidil Aqsa adalah Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman yang menyempurnakan pembangunan dari Masjidil Aqsa. Adapun sebelum Nabi Sulaiman, maka Baitul Maqdis berupa areal perkotaan. Ya, ada bangunan-bangunannya, bukan berupa Masjidil Aqsa seperti sekarang. Masjidil Aqsa itu adalah bagian dari Baitul Maqdis yang dibuatkan masjidnya, perintah Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pembangunannya sudah dimulai di zaman Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud wafat, dilanjutkan oleh Sulaiman. Barulah masjid itu rampung di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selesai membangun masjid tersebut. Intinya adalah sebelum Nabi Sulaiman belum ada masjidnya. Hanya disebut dengan Baitul Maqdis, rumah yang disucikan. Tanah itu tanah yang suci, diberkahi oleh Allah. Baru di zaman Nabi Daud dibuat masjidnya, selesai pembangunan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Allah a'lam bishawab. Dan itu menunjukkan bahwasannya Bani Israil dulu tinggal di wilayah Baitul Maqdis itu yang belum ada masjidnya, hanya berupa bangunan-bangunan biasa seperti perkotaan. Ya, nanti zaman Nabi Daud, Sulaiman baru dibangun selesai pembangunan dari Masjidil Aqsa. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang salat di Masjidil Aqsa,
maka pahalanya 250 sampai 500 kali sholat di masjid yang lainnya. Ya, Allah a'lam. Silakan. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat dari ayat 58 sampai 61 ini kan seluruhnya itu kan keingkaran Bani Israil. Iya. Mulai dari tersesat sampai masuk ke Masjidil Aqsa dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan ini kan Al-Quran ini kan baru untuk umat Islam. Iya. Kira apa makna yang terkandung atau nasihat? Apakah bahwa cara tidak menasihati orang bahwa ada sebagian orang mukmin begini atau bagaimana? Baik. Allah berfirman dalam surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin." Sungguh kami telah mengisahkan kepadamu dalam Al-Quran sebaik-baik kisah. Ini di antara tujuan dari Al-Quran. Di samping menjelaskan tauhid, menjelaskan hukum-hukum seputar halal dan haram ibadat, Al-Quran juga memuat kisah-kisah umat yang terdahulu. Kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum 'Ad, kaum Tsamud, ya, kisah kaum Nabi Lut, termasuk kisah Bani Israil. Tujuannya apa? Untuk diambil pelajarannya. Ibaratan liulil albab, agar menjadi ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Tujuannya juga adalah untuk menghindari agar kita tidak sama seperti mereka. Kata Nabi SAW atau kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, "Kana an-nas yas'aluna Rasulullah SAW 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ay yudrikani." Sebagian besar sahabat Nabi bertanya kepada Rasul seputar kebaikan, seputar ibadah, seputar pahala, seputar surga. Adapun aku bertanya kepada Nabi seputar keburukan. Keburukan itu bukan untuk diamalkan, tapi agar aku bisa terhindar dari keburukan itu. Itulah tujuan Allah menjelaskan kisah-kisah umat terdahulu, termasuk di antaranya Bani Israil. Bahkan Bani Israil panjang lebar, bukan cuma di Al-Baqarah, nanti juga ada di Al-Maidah, ada juga di Al-A'raf, ada juga di Yunus dan berbagai macam surat lain dalam Al-Quran. Tujuan apa? Ibaratan li ulil albab, sebagai pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, agar jangan sampai kita meniru perbuatan mereka, sifat mereka, watak mereka, sehingga kita dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jelas bahwasanya Bani Israil dengan sifat mereka akan terus menjadi musuh Islam sampai akhir zaman, sampai nanti zaman Dajjal. Itulah pertempuran terakhir antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Bani Israil. Itu dia dua hikmahnya, agar kita tidak meniru mereka, tidak termasuk orang yang murkai Allah. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang yang sangat memusuhi Islam. Dalam surah Al-Maidah Allah berfirman, "La tajidanna ashaddan nasi 'adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku." Sungguh pasti yang paling memusuhi kalian umat Islam al-Yahud, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil, walladzina asyraku, dan orang-orang yang musyrik, yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung Allah jelaskan mereka yang paling memusuhi Islam dan pengikutnya, ya. Allah a'lam bishawab. Salam. Waalaikumsalam. Ini pelajaran apa yang diberikan oleh Allah kepada kita? Selalu baik, kenapa alasannya orang Bani Israil membunuh Nabi dan Rasul? Maka Allah jelaskan nanti, ya, di dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat ke-87, ya, kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Setiap kali Nabi dan Rasul itu datang dengan sebuah risalah, dan risalah itu
tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Maka sebagian nabi mereka dustakan dan sebagian nabi mereka bunuh. Itu dia awal mulanya. Kenapa Bani Israel tidak mau atau membunuh para nabi dan rasul? Karena perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang mereka terima tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Mereka ingin juga yang lain, ingin juga hal yang berbeda dengan apa yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul tersebut. Akhirnya mereka tidak bisa menguasai hawa nafsu mereka. Mereka tetap membangkang, melawan. Akhirnya mereka membunuh para nabi dan rasul tersebut. Dan ini bukan cuma Bani Israel, tapi juga kepada orang-orang kafir yang lainnya. Dulu nabi-nabi itu juga hampir dibunuh oleh para kaumnya. Kalau seandainya Allah tidak menurunkan azab kepada orang-orang kafir itu, bukankah Rasulullah SAW juga ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal? Namun Allah selamatkan Nabi Muhammad SAW. Pelajarannya adalah setiap orang yang membawa kebenaran itu biasanya akan dimusuhi, pasti akan diganggu, akan diazab, akan disiksa, bahkan sampai derajatnya kepada pembunuhan. Pembunuhan kepada orang-orang saleh bukan hanya pada Bani Israel. Tapi kenapa disebut khusus Bani Israel? Karena mereka yang paling banyak melakukannya. Sesuai dengan hadis tadi, dalam satu hari saja mereka bunuh 300 nabi, 300 orang-orang saleh. Ya, bukan berarti cuma Bani Israel, tapi setiap orang kafir pasti berkeinginan untuk membunuh nabi dan rasulnya. Tapi karena Bani Israel itu paling banyak melakukannya, maka mereka disebut secara khusus dalam Al-Quran. Setiap nabi dan rasul, setiap orang yang membawa kebaikan itu biasanya pasti dimusuhi oleh orang-orang yang kafir. Ya. Kata Nabi SAW, ketika itu Nabi berdakwah di Makkah. Di Makkah, Nabi dan para sahabat disiksa oleh orang-orang Quraisy. Salah seorang sahabat bernama Khabbab bin Arwad. Khabbab bin Arwad ini termasuk sahabat yang disiksa oleh orang Quraisy. Punggungnya dibakar oleh api sampai punggungnya meleleh. Kemudian dia ngadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, mintalah ke Allah turunkan azab kepada orang-orang Quraisy, karena mereka sudah biadab ini. Mereka sudah zalim kepada kita, mereka siksa kita, bahkan mereka membunuh sebagian kita. Maka kata Nabi SAW, innakum tasta'jilun. Wahai para sahabatku, sabarlah sebentar. Engkau adalah orang-orang yang tergesa-gesa. Umat-umat terdahulu, yaitu para Bani Israel, kata Nabi, mereka dulu menerima siksaan yang lebih berat dibandingkan kita. Di antara umat terdahulu ada yang digergaji tubuhnya bagi dua. Itu orang Bani Israel terjatuh. Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, mereka gergaji dibagi dua. Tapi mereka tidak kufur, mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Allah. Di antara umat terdahulu ini juga Bani Israel. Mereka disiksa dengan sisir besi. Sisir besi itu digosokkan ke daging mereka, pecahlah tulang mereka dan daging-daging mereka. Memang kejam Bani Israel ini kepada para nabi, kepada para rasul. Kata Nabi, yang kalian terima sekarang itu belum apa-apanya dengan perlakuan umat terdahulu Bani Israel kepada nabi-nabi, rasul-rasul dan orang-orang soleh di antara mereka. Ya, karena mereka yang paling banyak melakukannya, maka mereka lah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi itu bukan berarti cuma Bani Israel. Setiap orang kafir itu pasti membangkang kepada nabinya, bahkan berniat untuk membunuh nabinya. Ya, itu dia hikmah. Orang yang membawa kebaikan biasanya akan dimusuhi oleh orang-orang yang kafir, bahkan sampai terjadi kepada pembunuhan. Ya, Allah Al-Bismillah. Baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat, dapat kita ambil hikmah dan pelajaran dari kisah yang Bani Israel. Barakallahu fikum. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.